Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami yang berjudul Penciptaan Nilai, Kepuasan, dan Loyalitas Pelanggan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Agus Miftah dari Masani dengan NIM 220810201127. Saya Amalia Rizky Ramdhani dengan NIM akhir 1101. Perkenalkan, nama saya Andini Navita Putri dengan NIM 220810201102. Perkenalkan, nama saya Yumnanar Aziza dengan akhiran NIM 1107. Perkenalkan, nama saya Louis Steven, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen dengan NIM 220810201132. Perkenalkan, nama saya Diah Putri Wahyaningtyas dengan NIM akhir 1173. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahman dengan NIM 220810201168. Perkenalkan, nama saya Konita Ilmi dengan NIM 220810201177. Di sini kami akan menjelaskan 5 subbab pembahasan. Yang pertama, pembahasan pertama yaitu pengertian dan tujuan. Yang kedua, penyampaian nilai dan kepuasan. Yang ketiga, membangun nilai dan kepuasan. Yang keempat, hubungan dan keterkaitan. Dan yang kelima adalah studi kasus. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan. Nah, di sesi pertama saya akan menerangkan tentang pengertian dari nilai pelanggan. Nilai pelanggan merupakan suatu selisih antara manfaat yang diterima oleh pelanggan dengan pengorbanan yang dilakukan oleh pelanggan untuk mendapatkan manfaat tersebut. Dengan kata lain, nilai pelanggan berkaitan dengan proses memberi dan menerima yang dialami pelanggan. Jika manfaat yang diterima oleh pelanggan itu lebih tinggi daripada pengorbanan yang telah dilakukan oleh pelanggan, maka perusahaan itu berhasil menciptakan nilai pelanggan. Sedangkan jika pelanggan mendapatkan manfaat yang lebih rendah daripada pengorbanan yang telah dikeluarkan, maka pelanggan akan merasa kecewa dan juga merasa dirugikan, dan pada saat itu perusahaan gagal dalam menciptakan nilai pelanggan pada produk yang sedang ditawarkan. Selanjutnya terdapat 3 kemungkinan nilai oleh pelanggan. Yang pertama yaitu nilai pelanggan atau nilai yang direpresikan pelanggan, atau customer perceived value, adalah nilai selisih antara pelanggan total dan biaya pelanggan total, atau dengan kata lain, nilai pelanggan adalah selisih antara nilai yang diperoleh pelanggan dengan memiliki dan menggunakan suatu produk dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh produk tersebut. Dan yang kedua yaitu nilai pelanggan total adalah sekumpulan manfaat yang diharapkan oleh pelanggan dari produk atau jasa tertentu. Yang ketiga yaitu biaya pelanggan total adalah sekumpulan biaya yang diharapkan oleh konsumen yang dikeluarkan untuk mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan, dan membuang produk atau jasa. Kotler telah menggambarkan bahwa nilai pelanggan total mencakup dari nilai produk, nilai pelayanan, nilai karyawan, dan juga nilai citra. Baik, selanjutnya adalah pengertian kepuasan pelanggan. Apa sih kepuasan pelanggan itu? Kepuasan pelanggan itu adalah tingkat perasaan seseorang pelanggan setelah membandingkan kinerja atau hasil yang didapat daripada hasil ekspektasinya atau harapannya. Jadi simpelnya tuh kepuasan pelanggan itu adalah hal terpenting yang perlu diperhatikan oleh sebuah perusahaan dalam membuat sebuah produk agar dapat memuaskan pelanggan. Dan kepuasan pelanggan ini ada 3 bentuknya. Yang pertama yaitu apakah pelanggan tersebut kecewa dengan produk atau kinerja, apakah pelanggan atau konsumen itu puas atau malah mereka akan merasa senang. Pelanggan dikatakan kecewa ketika mereka tidak mendapatkan produk atau kinerja sesuai dengan harapan mereka, sedangkan konsumen atau pelanggan akan merasa puas ketika mereka mendapatkan hasil atau kinerja yang sama dengan ekspektasi atau harapan mereka. Sedangkan konsumen itu akan merasa senang atau bahagia ketika
ekspektasi atau harapan mereka itu lebih rendah daripada hasil atau kinerja yang mereka dapatkan. Seperti contohnya adalah parfum. Mungkin di sebuah iklan parfum itu tahan wanginya itu akan tahan 6 jam. Dan itu 6 jam itu akan menjadi sebuah harapan bagi konsumen. Dan ketika konsumen tersebut membeli parfum ini, mereka pasti akan menaruh harapan bahwa parfum ini dapat tahan 6 jam. Dan ketika mereka membeli, jika ternyata realnya itu parfumnya itu hanya bertahan 1 jam, maka pelanggan akan merasa kecewa karena harapannya adalah bertahan selama 6 jam. Sedangkan mereka itu akan merasa puas ketika parfum tersebut memang benar-benar bisa bertahan selama 6 jam. Dan selanjutnya adalah mereka akan merasa senang dan bahagia ketika ekspektasi mereka terhadap parfum itu yang tadinya 6 jam, ternyata aslinya parfum tersebut dapat bertahan lebih dari 6 jam atau bisa katakanlah 1 hari. Itu akan membuat pelanggan merasa senang. Selanjutnya adalah faktor-faktor kepuasan pelanggan. Jadi di sini kepuasan pelanggan itu dinilai dari yang pertama kualitas pelayanan, kualitas produk, kemudahan mendapatkan barang, dan harga produk. Kualitas pelayanan, mungkin kita akan berbicara tentang satu brand. Ketika kita masuk ke dalam toko yang dimiliki oleh suatu brand, Miniso misalnya, kita masuk ke Miniso, ketika kita disambut dengan hangat, selamat datang, dan kita ditanyakan ingin membeli apa, itu akan membuat nilai plus tersendiri untuk kepuasan pelanggan. Pelanggan akan merasa nyaman berada di tempat tersebut. Maka kualitas pelayanan ini harus sangat diperhatikan. Yang kedua adalah jelas kualitas produk. Pelanggan itu pasti mencari kualitas produk yang terbaik. Tentunya dengan bahan pilihan dan bahan yang bagus. Itu adalah salah satu hal yang paling penting. Dan yang kedua adalah harga produk. Harga produk ini sangat menentukan sekali dengan kualitas produk. Jadi pastinya pelanggan setelah mencari kualitas produk, mereka akan mencari harga produk mana yang terendah dengan kualitas yang terbaik. Jadi itu akan membandingkan. Dan yang terakhir adalah kemudahan mendapatkan barang. Semisal hal ini dapat berpengaruh sekali pada barang-barang yang digunakan sehari-hari. Pastinya kan mereka menggunakan barang tersebut sehari-hari atau barang konsumsi setiap hari, itu pasti akan mencari yang mudah untuk mendapatkan barang tersebut. Misalnya produk A dan produk B, kualitas dan harga produk ini sama, tapi mereka itu lebih prefer ke produk A. Awalnya mereka prefer ke produk A, menggunakan produk A, tapi ketika produk tersebut habis untuk dikonsumsi, mereka mencari ke supermarket, itu sulit untuk mendapatkan barang tersebut. Tapi beda lagi dengan barang B ini. Barang B mereka itu tidak pernah menggunakan, tetapi mereka tahu bahwa kualitas dan harga produk itu sama dengan produk A ini. Dan tentunya mereka juga tahu bahwa produk B ini sangat mudah didapatkannya di supermarket manapun. Maka konsumen ini atau pelanggan ini akan cenderung memilih produk B ini. Oke, kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan manfaat dari kepuasan pelanggan. Yang pertama adalah berdampak positif terhadap loyalitas pelanggan. Konsumen akan loyal terhadap suatu produk bila ia mendapatkan kepuasan dari produk tersebut. Kepuasan konsumen merupakan keadaan yang dicapai bila produk sesuai dengan kebutuhan dan harapan konsumen itu sendiri. Dan pelanggan akan loyal ketika kepuasan terhadap produk terpenuhi, dan hal positif bagi perusahaan ketika pelanggan tersebut merekomendasikan produk atau jasa terhadap orang lain. Yang kedua adalah berpotensi menjadi sumber daya ke depan, terutama melalui pembelian berulang atau repeat order. Ketika konsumen telah merasa puas akan menumbuhkan rasa loyalitas terhadap produk tersebut, dan konsumen akan melakukan pembelian berulang secara otomatis, sehingga kepuasan pelanggan bisa membuat sumber daya ke depan dari pemberian berulang. Yang ketiga, dapat mengurangi biaya transaksi yang akan datang, terutama biaya komunikasi, pemasaran, penjualan, dan layanan pelangganan. Yang pertama adalah produsen dapat mengurangi biaya komunikasi pemasaran karena adanya komunikasi dari mulut ke mulut yang bersifat positif. Word of mouth
bisa menjadi referensi yang membentuk harapan pelanggan. Apabila seseorang merasa puas terhadap produk atau jasa, maka seseorang itu akan menceritakan pengalaman bagus kepada seseorang. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah meningkatkan toleransi harga, terutama kesediaan pelanggan membayar harga premium, dan pelanggan tidak mudah beralih pada pemasok yang lain. Jika konsumen telah menjadi pelanggan tetap sebuah produk atau jasa, maka pelanggan itu tidak akan mudah berpaling dari produk tersebut dan akan melakukan pembelian berulang, dan ketika sudah puas dan percaya, maka pelanggan tersebut akan membayar harga yang lebih untuk tetap membeli produk itu. Yang kelima, ada menumbuhkan rekomendasi getok tular positif. Komunikasi getok tular atau word of mouth adalah komunikasi berantai yang beredar dengan sendirinya di suatu komunitas tertentu. Seseorang menyampaikan pesan kepada seseorang, kemudian menyebarluaskan pesan tersebut. Komunikasi dari mulut ke mulut pada umumnya penyampaian informasi secara lisan, informal, dari seseorang kepada orang lain secara tatap mata. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan pengertian dari loyalitas pelanggan. Menurut Henning Tao 2002, loyalitas pelanggan secara luas diterima sebagai sesuatu yang membantu perusahaan untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Karena itu, dalam konteks pemasaran, loyalitas pelanggan merupakan harapan utama yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan. Maka dapat disimpulkan bahwa loyalitas pelanggan adalah sikap perilaku pelanggan yang dapat terlihat secara terus-menerus dari pengambilan keputusannya dengan memperhatikan satu merek atau penggunaan jasa yang lebih dari satu kali. Jika suatu barang atau jasa dibeli dengan percobaan, ternyata memuaskan atau lebih dari yang diekspektasikan dari produk oleh pelanggan itu sendiri yang sebelumnya pernah digunakan, maka konsumen akan berkeinginan mengulangi pembelian tersebut. Lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang definisi dari seorang pelanggan yang loyal. Menurut Griffin dalam bukunya menuturkan bahwa yang pertama adalah pelanggan yang melakukan pembelian berulang secara teratur. Yang kedua adalah membeli antar lini produk dan jasa dari perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah mereferensikan kepada orang lain atau yang tadi dikenal dengan word of mouth. Yang keempat adalah menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing yang ingin menarik pelanggan menjadi konsumen. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih penyampaian nilai bagi pelanggan dan kepuasan pelanggan. Urutan dalam penciptaan atau penghantaran nilai dapat dibagi menjadi 3 fase nih. Yang pertama adalah memilih nilai, yang kedua adalah menyediakan nilai, dan yang ketiga adalah fase mengkomunikasikan nilai. Dimana pada fase 1 memilih nilai atau choosing value, pada tahap ini kita akan fokus pada mengidentifikasi dan penentuan nilai yang akan disampaikan kepada pelanggan. Langkah-langkah dalam fase ini yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah analisis kebutuhan pelanggan. Apa sih yang kita lakukan pada fase analisis kebutuhan pelanggan ini? Yaitu melakukan riset dan analisis pasar untuk memahami apa sih yang sedang dibutuhkan oleh pelanggan dan apa sih yang saat ini menjadi tren di dalam pasar. Nah, setelah itu yang kedua adalah penentuan proporsi nilai. Nah, dalam fase ini kita dapat menentukan proposisi nilai yang akan menjadi dasar penawaran produk atau layanan kita. Ini mencakup elemen-elemen seperti manfaat, fitur utama, dan keunikan produk. Yang ketiga yaitu pemasaran praproduksi. Jadi, meskipun produk dan layanan kita masih belum selesai untuk dibuat dan masih dalam tahap pemasaran awal, pada tahap ini dapat dimulai untuk membangkitkan minat dan kesadaran calon pelanggan terhadap apa yang akan datang. Jadi kita memberikan teaser atau kita memberikan clue yang bisa menarik minat pelanggan, apa sih yang akan dikeluarkan oleh perusahaan kita. Itu yang di fase pertama. Kemudian di fase kedua yaitu menyediakan nilai atau delivering value. Pada tahap ini apa sih yang dilakukan? Pada tahap ini kita dapat mempersiapkan atau merencanakan bagaimana cara untuk menyampaikan nilai itu sendiri kepada pelanggan. Langkah-langkah dalam fase ini meliputi yang pertama,
perancangan produk atau layanan. Nah, pada fase pertama tadi kita telah melakukan analisis di pasar nih, apa yang dibutuhkan. Kemudian dilanjutkan di fase kedua ini, yaitu perancangan produk atau layanan. Setelah kita mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, kita dapat merancang produk atau layanan dengan fitur atau karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, sesuai dengan analisis di fase pertama tadi. Kemudian yang kedua, penentuan harga. Nah, pada tahap ini, penentuan harga yang tepat dapat berdasarkan nilai yang disampaikan kepada pelanggan dan value yang dimiliki oleh produk atau layanan kita. Dengan value produk atau layanan kita lebih baik, maka kita dapat nih, malah boleh banget untuk mematok harga yang lebih tinggi sesuai value yang kita miliki. Semakin baik kualitas kita semakin dapat dengan bebas untuk menentukan harga. Kemudian yang ketiga adalah distribusi. Pada fase ini, merencanakan saluran distribusi yang paling efisien untuk membawa produk dari produsen ke pelanggan. Jadi kita tidak hanya berfokus pada bagaimana produk itu dibuat, kita juga harus memikirkan bagaimana distribusi itu dapat dilaksanakan untuk membawa produk dari produsen ke pelanggan. Ini bisa melibatkan penjualan langsung, toko fisik, atau platform e-commerce yang sekarang sedang marak. Nah, yang terakhir pada fase kedua ini yaitu pemasaran lanjutan. Apa ya sih yang bisa dilakukan dalam pemasaran lanjutan ini? Kita dapat melakukan upaya pemasaran lebih lanjut nih untuk membangun minat pelanggan terhadap produk yang akan segera diluncurkan. Jadi kita harus menyadarkan terlebih dahulu nih, apa sih yang menjadi kebutuhan pelanggan kita nih mempunyai produk, dan produk ini apa manfaatnya untuk pelanggan. Kita dapat memberikan teaser, informasi lebih lanjut, atau promosi awal yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan. Kemudian di fase ketiga ada mengkomunikasikan nilai atau communication value. Nah, pada tahap ini fokus kita adalah bagaimana mengkomunikasikan nilai kepada pelanggan dengan cara yang efektif. Langkah-langkah yang dapat diambil dalam fase ketiga ini yaitu yang pertama, strategi promosi. Nah, dalam strategi promosi ini kita dapat mengembangkan strategi yang dapat kita laksanakan, yaitu dengan iklan, kampanye pemasaran, dan aktivitas promosi lainnya untuk membangun kesadaran dan minat lebih lanjut. Kemudian yang kedua, penjualan dan iklan. Di sini kita dapat melakukan aktivitas penjualan apapun dan iklan secara aktif untuk mengumumkan peluncuran produk atau layanan kita kepada pelanggan potensial yang menjadi segmen pasar kita. Nah, yang ketiga, komunikasi penjualan. Nah, dalam fase ini kita dapat berkomunikasi dengan pelanggan tentang manfaat, fitur, dan keunikan produk yang kita miliki secara lebih mendalam. Kita dapat memberikan informasi yang dapat membantu mereka dalam pengambilan keputusan mau membeli apa. Kemudian yang terakhir dalam fase ketiga ini yaitu promosi. Promosi menjadi elemen yang paling penting dalam kesuksesan suatu produk atau layanan. Kita dapat menggunakan berbagai jenis promosi seperti diskon khusus, penawaran bundling, atau hadiah bonus yang dapat mendorong pelanggan agar melakukan pembelian. Nah, dengan membagi proses menjadi 3 fase tadi yang terpisah, perusahaan dapat secara sistematis nih membangun, mengkomunikasikan, dan mengantarkan nilai kepada pelanggan. Setiap fase memiliki peran yang penting dalam siklus hidup produk atau layanan, di mana strategi yang diterapkan dalam masing-masing fase dapat berkontribusi pada keberhasilan produk di pasar. Poin kedua dalam penyampaian nilai bagi pelanggan dan kepuasan pelanggan adalah rantai nilai. Apa sih yang kalian ketahui tentang rantai nilai? Rantai nilai itu apa sih? Jadi rantai nilai adalah alat untuk mengidentifikasi cara menciptakan lebih banyak nilai pelanggan. Nah, seperti yang kita ketahui, setiap perusahaan terdiri dari kumpulan aktivitas yang dilaksanakan untuk merancang, memproduksi, memasarkan, menyerahkan, dan mendukung perusahaan. Rantai nilai memecahkan perusahaan menjadi 9 aktivitas yang spesifik
dengan memperhatikan tingkah laku biaya dalam bisnis demi membedakan diri dari aktivitas pesaing. Apa saja sih aktivitas utama yang dilakukan perusahaan menurut rantai nilai? Yang pertama adalah material ke dalam perusahaan, logistik penerimaan atau inbound logistik. Yang kedua adalah mengoperasikannya, yang ketiga mengirimkan keluar, kemudian memasarkannya. Pemasaran ini dapat berarti penjualan atau marketing. Yang selanjutnya yaitu memberikan jasa. Nah, dalam konsep rantai nilai sendiri, perusahaan harus mencermati biaya dan kinerja dalam setiap aktivitas demi menciptakan nilai untuk mengupayakan perbaikan. Lalu, selain rantai nilai, yang perlu kalian ketahui adalah sesungguhnya keberhasilan perusahaan tidak hanya bergantung pada seberapa baik kinerja setiap departemen, tapi ada beberapa kegiatan departemen yang bertujuan untuk melaksanakan proses bisnis. Proses bisnis itu ada apa aja sih? Yang pertama ada proses mengindera pasar. Dalam proses ini semua kegiatan untuk mengumpulkan intelijen pasar, menyebarkannya dalam organisasi, dan menindaklanjuti dalam informasi. Yang kedua yaitu proses realisasi penawaran baru. Nah, pada proses ini semua kegiatan dalam meneliti, mengembangkan, dan meluncurkan penawaran berkualitas tinggi yang baru dengan cepat dan sesuai dengan anggaran. Kemudian selanjutnya yaitu proses akuisisi pelanggan. Nah, apa sih maksudnya proses akuisisi pelanggan ini? Yaitu semua kegiatan dalam mendefinisikan pasar, sasaran, dan mencari calon pegawai baru. Yang keempat yaitu proses manajemen pemenuhan. Dalam proses ini mencakup semua kegiatan dalam menerima dan menyetujui pesanan, mengirimkan barang tepat waktu, dan pendistribusian barang. Yang terakhir adalah perusahaan menciptakan tim untuk berfokus pada penjualan dan pertumbuhan margin, kesempurnaan operasi, optimalisasi. Nah, kesimpulannya, agar berhasil, suatu perusahaan harus bisa mencari keunggulan kompetitif di luar operasinya sendiri, ke dalam rantai nilai pemasok, distributor, dan pelanggan. Saat ini, banyak perusahaan yang bermitra dengan pemasok dan distributor tertentu untuk menciptakan jaringan penghantar nilai yang bagus yang disebut dengan rantai pasokan. Salah satu strategi perusahaan dalam mempertahankan pasar mereka yaitu dengan membangun nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Namun, pelanggan akan dihadapkan pada beraneka ragam pilihan merek, harga, dan pemasok. Oleh karena itu, menjadi sebuah tantangan yang akan dihadapi oleh perusahaan. Lantas, bagaimana pelanggan dalam menentukan pilihannya? Pada kondisi seperti ini, pelanggan akan membentuk suatu harapan nilai yang akan menentukan kepuasannya dan akan berdampak pada loyalitasnya terhadap suatu produk atau jasa. Akan tetapi, ada faktor-faktor yang membatasi pelanggan dalam menentukan pilihannya, seperti penghasilan yang terbatas, mobilitas, pengetahuan yang terbatas, serta faktor-faktor lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana membangun nilai bagi pelanggan. Dalam membangun nilai, pelanggan akan membeli dari perusahaan yang menurut mereka akan memberikan nilai terhantar paling tinggi. Ada beberapa faktor yang membentuk nilai penghantar bagi pelanggan. Dapat dilihat pada gambar pakan di samping bahwa nilai terhantar bagi pelanggan adalah selisih dari jumlah nilai dan jumlah biaya bagi pelanggan. Pada gambar di samping dapat dilihat bahwa jumlah nilai bagi pelanggan terdiri dari nilai produk, nilai pelayanan, nilai personal, dan nilai citra. Sedangkan jumlah biaya bagi pelanggan terdiri dari biaya moneter, biaya waktu, biaya tenaga, dan biaya pikiran. Di sini saya akan membaca materi mengenai membangun nilai bagi pelanggan. Jadi untuk meningkatkan nilai pada pelanggan berarti harus menawarkan nilai penghantar paling tinggi. Nilai terhantar pada pelanggan sendiri diperoleh dari jumlah nilai bagi pelanggan dikurangi dengan jumlah biaya bagi pelanggan. Jumlah nilai bagi pelanggan
sendiri diantaranya seperti nilai produk, kemudian nilai pelayanan, nilai personil, dan juga nilai citra. Sedangkan nilai biaya bagi pelanggan itu sendiri adalah biaya moneter, biaya waktu, biaya tenaga, dan juga biaya pikiran. Untuk meningkatkan nilai pada pelanggan, maka kita perlu menawarkan nilai penghantar itu sendiri. Dengan cara yang pertama, penjual harus mengukur jumlah nilai dan jumlah biaya pelanggan dari penawaran masing-masing saingannya agar penjual tahu bagaimana posisi penawarannya. Seperti kita perlu untuk memperkuat produk, pelayanan, personil, dan juga citra penawaran. Kemudian yang kedua, penjual yang kalah posisi nilai terhantarnya mempunyai dua alternatif. Yang pertama, penjual dapat mencoba meningkatkan jumlah nilai terhantar atau mengurangi jumlah biaya pelanggan. Hal ini digunakan untuk mengurangi biaya pelanggan dengan menurunkan harga, mempermudah proses pemesanan dan juga penyerahan barang, atau mengambil sebagian resiko pembeli dengan menawarkan garansi. Kemudian membangun kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dalam membeli suatu produk, pembeli akan bergerak setelah membentuk persepsi terhadap nilai penawaran. Kepuasan pelanggan sesudah pembelian tergantung dari kinerja penawaran itu sendiri dibandingkan dengan harapannya. Sedangkan tingkat kepuasan ditentukan dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Ada 3 tingkat kepuasan pelanggan. Yang pertama, kinerja di bawah harapan. Nah, biasanya itu jika ada seorang pelanggan yang memesan makanan di restoran yang terkenal, tetapi saat dia menerima hidangan yang dingin atau tidak sesuai dengan harapannya, maka pelanggan tersebut akan merasa kecewa dengan pengalaman makan mereka di sana. Yang kedua, kinerja sesuai harapan. Saat kita atau ada pelanggan yang memesan pakaian secara online dan juga menerimanya sesuai dengan gambar dan deskripsi yang tertera di sana, maka pelanggan akan merasa puas karena produk tersebut sesuai dengan harapannya. Yang ketiga, kinerja melebihi harapan. Jika ada seorang pelanggan atau kita sendiri yang memesan kue ulang tahun untuk teman-teman kita yang sedang ulang tahun, nah saat pengiriman di sana kita menemukan bahwa banyak sekali hadiah yang diberikan oleh toko tersebut seperti lilin, kemudian aksesoris yang mendukung untuk perayaan ulang tahun tersebut, maka kita akan merasa senang dengan hadiah tersebut. Sekian materi dari saya. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada hubungan antara penciptaan nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Penciptaan nilai pelanggan, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan saling berhubungan karena hal tersebut merupakan langkah-langkah dalam membangun hubungan positif antara perusahaan dan pelanggan. Dan juga ketiga aspek tersebut memiliki keterhubungan yang dapat mempengaruhi satu sama lain. Maka dari itu, setiap dari langkah-langkah tersebut perlu diperhatikan secara seksama agar tidak terjadi sebuah kesalahan pada salah satu aspek yang dapat merusak aspek yang lainnya. Ini menjadi hal krusial karena dapat menentukan pandangan pelanggan terhadap perusahaan. Yang pertama ada pengaruh hubungan nilai pelanggan terhadap kepuasan pelanggan. Penciptaan nilai melibatkan merancang produk dan layanan yang mengatasi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan lebih baik daripada pesaing. Ini mencakup aspek-aspek seperti kualitas, fungsionalitas, inovasi, dan manfaat yang diberikan kepada pelanggan. Sebuah produk dikatakan mempunyai nilai yang tinggi di mata pelanggan apabila mampu memberikan kualitas dan manfaat yang semaksimal mungkin dan pengorbanan yang seminimal mungkin. Ketika pelanggan merasa bahwa mereka mendapatkan nilai yang baik dari produk atau layanan yang diberikan, mereka cenderung merasa puas. Hal ini berarti nilai pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, pengaruh hubungan antara nilai pelanggan terhadap loyalitas pelanggan.
Nilai bagi pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini berarti bahwa semakin baik nilai bagi pelanggan yang diberikan perusahaan, maka pelanggan semakin merasa loyal terhadap produk tersebut. Nilai pelanggan merujuk pada manfaat atau keuntungan yang diperoleh pelanggan dari produk atau layanan yang ditawarkan suatu perusahaan. Nilai ini bisa bersifat fungsional seperti kualitas produk atau harga, emosional seperti pengalaman positif atau citra merek, atau sosial seperti status dan keanggotaan dalam komunitas. Semakin tinggi nilai yang dirasakan oleh pelanggan dari produk atau layanan, semakin besar kemungkinan mereka akan merasa puas. Loyalitas pelanggan menggambarkan sejauh mana pelanggan bersedia untuk terus membeli produk atau layanan dari suatu perusahaan secara berulang. Yang ketiga ada pengaruh hubungan antara kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Kepuasan pelanggan yang tinggi dapat menjadi faktor penting dalam membangun loyalitas pelanggan. Pelanggan yang merasa puas dengan pengalaman mereka cenderung tetap setia dan terus berinteraksi dengan perusahaan. Tingkat kepuasan yang tinggi dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan mencegah perputaran pelanggan, mengurangi sensitivitas pelanggan terhadap harga, mengurangi biaya kegagalan pemasaran, dan mengurangi biaya operasi. Yang keempat, pengaruh nilai pelanggan terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. Nilai pelanggan dan kepuasan pelanggan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel loyalitas pelanggan. Artinya, semakin baik nilai pelanggan dan semakin baik kepuasan pelanggan terhadap produk yang ada, maka semakin tinggi pula tingkat loyalitas pelanggan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh pengaruh nilai pelanggan terhadap kepuasan dan juga loyalitas pelanggan. Nah, dari sebuah pengamatan yang dilakukan terhadap Bank BMT Cengkareng, didapatkan hasil yang tertera pada tabel. Nah, dari tabel tersebut bisa disimpulkan beberapa poin berikut. Yang pertama yaitu pengaruh nilai pelanggan terhadap kepuasan desired atau kepuasan yang diharapkan. Nah, nilai pelanggan di sini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan desired karena memiliki koefisien pengaruh dan juga nilai T hitung yang lebih tinggi dari T tabel, yang artinya semakin tinggi nilai pelanggan maka akan meningkatkan kepuasan desired nasabah BMT. Oleh karena itu, semakin tinggi nilai pelanggan yang diberikan oleh Bank BMT maka akan meningkatkan kepuasan nasabahnya. Kemudian yang kedua yaitu pengaruh nilai pelanggan terhadap kepuasan adequated atau kepuasan yang dapat dipenuhi. Nah, nilai pelanggan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan adequated karena semakin tinggi nilai pelanggan maka akan meningkatkan kepuasan yang diterima oleh pelanggan dan juga kepuasan yang dapat dipenuhi oleh Bank BMT. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pengaruh kepuasan desired terhadap loyalitas. Nah, kepuasan desired memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap loyalitas karena memiliki koefisien pengaruh dan T hitung yang lebih kecil dari T tabel, di mana semakin besar kepuasan desired atau kepuasan yang diharapkan oleh nasabah, maka akan menurunkan loyalitas pelanggan atau nasabah. Karena jika kepuasan yang diharapkan dan kepuasan yang diterima oleh nasabah ini tidak seimbang, maka loyalitas nasabah akan menurun. Kemudian yang keempat yaitu pengaruh kepuasan adequated terhadap loyalitas. Nah, kepuasan adequated atau kepuasan yang dapat dipenuhi ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas karena semakin tinggi kepuasan yang diterima dan dapat dipenuhi ini akan meningkatkan loyalitas nasabah BMT. Kemudian yang kelima dan yang terakhir yaitu pengaruh nilai pelanggan terhadap loyalitas. Nah, nilai pelanggan ini memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap loyalitas karena memiliki koefisien pengaruh dan juga T hitung yang lebih kecil dari T tabel, yang artinya semakin tinggi persepsi nilai pelanggan terhadap nilai yang akan diterima ini akan meningkatkan loyalitas nasabah. Oke, itu saja yang bisa
kelompok kami sampaikan. Jika ada salah kata dan salah kalimat, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.